Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya kemudian Allah tampilkan kepada dua makhluk ini, malaikat dan jin, kelebihan manusia ini. Bagaimana dengan pengetahuannya, bekal-bekal menjadi khalifahnya ketika dipresentasikan di ayat 31, gitu kan? Kemudian ditawarkan pada malaikat dan jin, ditanyakan, kalian bisa nggak seperti itu? Ternyata tidak punya kemampuan. Sampai malaikat mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, cuma engkau, kan, yang bisa memberikan pengetahuan, dengan segala hikmahmu kami tidak mampu. Ayat 33 yang diperintahkan Adam kemudian untuk menampilkan pengetahuan-pengetahuannya secara lebih luas. Saya persingkat, di ayat 34. Nah, ini mulai. Ketika telah nampak kemuliaan Adam ini, pelan-pelan, padahal diciptakan dari materi yang tidak sebanding, tidak kalah hebat dengan malaikat dan jin. Malaikat diciptakan dari bahan materi yang sangat bagus, luar biasa, cahaya. Sedangkan jin tadi dari api, kan ya? Makhluk ketiga diciptakan dari bahan materi yang lebih rendah dari yang pertama dan kedua tadi, dari saripati tanah. Allah ingin menampakkan tidak setiap ciptaan Allah yang dianggap rendah itu bisa kecil. Barangkali nilainya tinggi, gitu ya. Maka ketika seluruhnya menyadari bahwa Adam punya ilmu yang tinggi, dimintalah hormat kepada makhluk ini. Hormat ini, maaf ya, bukan tujuan untuk mengagungkan Adam, bukan. Tapi menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di fungsi sujud kepada Adam ketika dimintakan, itu bukan untuk mengangkat Adam, bukan. Tapi menunjukkan ketaatan malaikat dan jin kepada Allah ketika diperintahkan. Nah, disinilah muncul persoalan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan pada seluruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan, fasajadu, semuanya sujud kecuali iblis. Pertanyaannya, siapa iblis ini? Saya sudah pernah terangkan dulu ya. Dijawab di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan sedikit. Kalimatnya sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan seluruh malaikat dan jin untuk hormat kepada Adam dengan perintah kami, semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia bukan golongan malaikat tapi golongan jin yang hadir pada saat itu, yang menyimpang dari perintah Allah. Kenapa jin ini menyimpang? Kembalikan ke Al-Baqarah 34. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbar, ya, dia sombong, tidak mau hormat kepada Adam atas perintah Allah. Tapi sombongnya ini kenapa, gitu kan? Kenapa sombongnya? Kita harus cari. Ya. Apakah sombongnya karena hal tertentu atau ada sedang penyakit melekat pada dirinya? Maka dijawablah kemudian sifat sombong ini dengan satu penyakit yang luar biasa. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Lihat kalimatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah kemudian menyampaikan kepada iblis, kepada jin tadi, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika saya perintahkan. Perhatikan poinnya, Bu, ya, Pak, ya. Lihat kalimat Qurannya. Ketika saya perintahkan. Ini sebetulnya semua ibadah itu Allah nggak butuh. Maaf, itu tidak butuh. Jadi kita semua tidak sujud pun tidak sholat kepada Allah semuka bumi, itu tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan, nggak akan berkurang kemuliaannya. Tapi semua ibadah yang diperintahkan, diminta, dikerjakan, itu hanya menunjukkan ketaatan kita saja sebagai seorang hamba. Kita yang perlu. Nah, ketika Allah tanyakan, kamu kenapa nggak mau sujud? Sebetulnya Allah Maha tahu, nggak dijawab pun sudah ketahuan. Hanya untuk menerangkan nanti kepada kalangan malaikat, kepada kalangan jin yang ada pada saat itu, termasuk kita saat ini. Ini loh penyebabnya, yang menyebabkan dia bisa menyimpang dari ketentuan Allah. Jadi kalau ada orang-orang terkena penyakit ini nanti, Anda mesti waspada, Anda punya potensi menyimpang nantinya. Itu maksudnya. Ya. Maka ditanyakan kepada jin ini, kenapa? Ini kan, kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika saya perintahkan. Lihat kalimatnya. Alhamdulillah. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Saya lebih bagus. Ya, lebih baik dibanding dia.
engkau ciptakan saya dari bahan yang lebih bagus dari dia, dari api. Sedangkan engkau ciptakan dia dari bahan saripati tanah saja. Insyaallah, pelan-pelan. Kalau dibaca sekilas, kelihatannya sifat sombong yang muncul. Tapi kalau Anda baca runtutan ayatnya dengan yang lainnya, sebetulnya sifat ini muncul bukan karena cuma sujudnya. Ya. Karena iblis ini, jin ini menginginkan dia yang dipilih menjadi seorang khalifah. Kembalikan ke ayat 30 tadi Al-Baqarah. Seolah-olah bahasanya begini, kenapa yang ditunjuk jadi khalifah dia bukan saya? Ya. Saya kan lebih hebat. Ya. Bahan saya lebih bagus, kemampuan saya lebih tinggi, gitu kan? Kenapa nggak dipilih saya? Kok dipilihnya dia? Jelas ya? Jadi saat yang bersamaan, makhluk ini menginginkan nikmat yang melekat kepada Adam itu hilang. Dia ingin ambil itu. Lebih baik bukan Adam yang mendapati, saya yang harus dapat, dan nikmat Allah yang dititipkan kepada Adam itu mesti hilang. Tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz-ustaz lain lebih baik dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.